Oke, coba deh Anda bayangin ini. Anda lagi di pendaftaran rumah sakit, terus datang pasien baru, dia bawa setumpuk tebal gitu kertas-kertas isinya hasil lab, resume medis, dari vaskes lain. Apa coba yang terjadi? Udah pasti. Seorang petugas harus duduk, terus ngetik ulang semua data itu. Satu, per Satu. ke sistem. Nah, itu dia. Dan risikonya kan besar banget. Salah ketik satu angka aja, atau yang lebih gawat, riwayat alergi yang penting malah kelewat. Betul. Sumber yang kita bahas ini bahkan ngangkat skenario yang ya ampun nyata banget. Riwayat alergi parah pasien terhadap penisilin itu bisa lenyap begitu saja waktu dia pindah vaskes. Lenyap begitu saja. Hanya karena sistem datanya nggak nyambung. Ini kan bukan lagi soal efisiensi ya. Ini udah soal keselamatan nyawa. Persis. Dan lenyapnya data itu terjadi karena kita punya lebih dari 400 aplikasi kesehatan di Indonesia yang nggak bisa ngobrol satu sama lain. Analoginya di sumber kita tuh bagus banget. Katanya ini kayak naruh 400 diplomat di satu ruangan, tapi nggak ada penerjemahannya sama sekali. Jadinya kacau balau kan? Kekacauan yang berisiko tinggi. Nah, makanya penting banget nih kita bedah satu sehat. Bukan sebagai aplikasi ke-401 yang bikin tambah pusing. Bukan nambahin masalah baru ya. Justru sebagai fondasinya, sebagai penerjemahnya. Nah, dari dua artikel blog Think Tip, Buildwise yang Anda kasih, kita coba bongkar bareng-bareng apa sih satu sehat ini? Kita lihat cetak birunya, material standarnya apa aja, supaya Anda paham bukan cuma kenapa ini penting, tapi juga gimana cara kerjanya. Oke, ayo kita bongkar. Jadi, poin pertama yang harus clear, Satu Sehat ini bukan aplikasi yang kita install di HP kan? Bukan, bukan. Ini lebih kayak seperangkat aturan main, analoginya pas banget. Kayak kita bikin standar colokan listrik sama voltase se-Indonesia. Dulu tiap sistem punya colokan sendiri, sekarang dibikin satu standar biar semua bisa nyambung. Benar. Dan biar bisa nyambung ke jaringan nasional itu, ada dua pilar teknis utama yang jadi fondasinya. Ibaratnya, ini kabel sama bahasanya lah. Oke, kita mulai dari bahasanya dulu ya. Namanya HL7 FAIR. Kedengerannya teknis banget. Fast Healthcare Interoperability Resources. Intinya apa sih ini? Ini semacam bahasa Inggrisnya data kesehatan global gitu? Bisa dibilang gitu. Jadi kalau dulu data pasien itu kayak esai bebas, tiap rumah sakit gayanya beda-beda, nah FAIR ini mengubahnya jadi kayak formulir terstruktur. Ada kolom wajib buat nama, alergi, obat, yang teknisnya disebut resource. Oke. Jadi semua dipaksa pakai tata bahasa yang sama. Demam di sistem A, kodenya harus sama persis dengan demam di sistem B. Tepat. Dan enaknya, FHIR ini standar modern yang basisnya web. Jadi developer IT di vaskes lebih gampang adopsinya dibanding standar lama yang kaku banget. Oke, bahasanya udah standar. Terus pilar kedua, nah ini yang menurut saya dampaknya gila banget. Single identifier, identitas tunggal. Kalau dipikir-pikir, selama ini kan satu orang kayak kita bisa punya 5 nomor rekam medis beda di 5 vaskes. Dan kelima vaskes itu nggak saling tahu kalau itu orang yang sama. Riwayat kesehatan kita jadi kepotong-potong, nyebar di mana-mana. Kacau banget kan? Nah, Satu Sehat ini ngenalin satu identitas tunggal buat tiap pasien di Indonesia. Langsung nyambung ke NIK. Jadi, NIK kita itu sekarang fungsinya kayak alamat email utama. Semua data kesehatan, mau dari puskesmas di desa atau RS besar di kota, dikirimnya ke alamat NIK itu. Wow, dengan begitu riwayat kesehatan kita jadi utuh, ngikutin kita seumur hidup. Konsepnya kuat banget. Tapi ini kan perubahannya gede sekali. Ini bukan cuma soal install software kan? Nah, Anda kena di poin paling pentingnya. Sumber kita menekankan banget, ini tuh bukan sekedar proyek teknologi. Ini proyek perubahan budaya. Perubahan budaya ya? Ada pergeseran paradigma. Dari yang tadinya data itu aset internal kami yang tertutup rapat, jadi data itu milik pasien yang harus bisa ngalir demi keselamatannya. Ini mengubah cara kerja puluhan tahun. Pasti muncul banyak tantangan dong di lapangan. Idenya keren, tapi realitanya kan nggak semulus itu. Sumber kita ngebahas ini kan. Oh jelas. Misalnya gimana caranya sistem lab yang mungkin udah tua, masih basisnya DOS dari tahun 2000-an, tiba-tiba harus bisa ngeluarin data format FHIR yang modern. Itu kan kayak minta mobil tua buat terbang. Betul. Atau pertanyaan yang lebih pelik lagi soal akuntabilitas. Kalau ada salah sinkronisasi data alergi,
karena ada bug di sistem jembatannya, siapa yang tanggung jawab? Rumah sakit pengirim? Vendor sistemnya? Atau satu sehatnya? Nah, itu dia. Ini bukan pertanyaan teoretis lagi. Ini pertanyaan real yang dihadapi praktisi di lapangan. Oke, tantangannya nyata ya. Kalau gitu, apa yang satu sehat kasih buat bantu rumah sakit? Nggak mungkin dilepas gitu ada kan? Katanya ada semacam toolkit ya. Cetak biru buat bangun jembatannya. Betul sekali. Analoginya pas. Dan toolkit ini punya dua komponen utama. Layanan inti atau core services sama master data index atau MDI. Anggap aja layanan inti itu mesinnya dan MDI itu bahan baku standarnya. Oke, mesin dan bahan baku. Kita mulai dari mesinnya dulu, layanan inti. Ada dua yang katanya paling krusial di awal. Pertama, Master Patient Index MPI. Ini semacam buku telepon nasional buat identitas pasien gitu. Tepat. Tujuannya cuma satu. Mastiin satu orang itu sama dengan satu ID unik, namanya SSID. Prosesnya gimana? Gini, waktu RS daftarin pasien baru, dia kirim data NIK, nama, tanggal lahir ke satu sehat. Nah, MPI ini langsung ngecek. Kalau NIK itu udah ada, sistem balikin SSID yang lama. Kalau NIK-nya baru, ya dibikinin SSID baru. Ini langkah paling fundamental. Di sumber disebut ada proses probabilistic matching. Tunggu, ini maksudnya gimana? Bukan cuma nyocokin NIK doang berarti? Tepat. Sistemnya pinter. Dia nggak cuma lihat NIK, tapi juga nyocokin parameter lain, kayak kemiripan nama dan tanggal lahir. Jadi, kalau misal ada salah ketik satu digit di NIK, tapi nama dan tanggal lahirnya sama persis, sistem bisa curiga, ini kemungkinan duplikat. Oh, buat nangkep human error pas input data ya? Keren. Betul. Nah, SSID inilah yang jadi kunci buat semua pengiriman data selanjutnya. Oke, identitas pasien beres, punya ID tunggal. Mesin kedua, layanan pertukaran data atau Health Exchange Services. Kalau MPI itu buku telepon, berarti ini kantor posnya ya? Persis. Setelah pasien dapat SSID, baru deh Fasiankes bisa mulai ngirim paket-paket data klinis, kayak hasil tensi, data diagnosis, resep obat, semua dalam format VHR. Layanan inilah yang mastiin paketnya sampai ke tujuan. Oke, mesinnya ada, kantor posnya ada, tapi kalau semua orang kirim paket tapi istilahnya beda-beda, tetap aja kacau kan? RSA bilang paracetamol, RSB bilangnya Sanmol. Nah, disinilah kamusnya berperan kan, si Master Data Index atau MDI ini. Tepat sekali. Analogi di sumber ini ngebantu banget. Bayangin Anda koki di franchise internasional. Nggak bisa dong seenaknya ganti tomat jadi terong. Resepnya udah standar. Nah, MDI inilah buku resep dan daftar bahan baku standar buat seluruh ekosistem kesehatan Indonesia. Dan kamusnya ini lengkap banget ya, ada 6 pilar. Pertama, kode Fasiankes. Jadi tiap RS, puskesmas, klinik, semua punya kode unik biar jelas datanya dari mana. Kedua, kode tenaga kesehatan. Tiap dokter, perawat, apoteker punya kode unik. Jadi, tiap tindakan, tiap resep bisa dilacak siapa yang melakukan. Ini soal akuntabilitas. Saya jadi kepikiran, berarti di masa depan kalau ada dugaan malpraktek, jejak digitalnya bakal jauh lebih jelas buat dilacak ya? Secara teori ya, itu tujuannya. Lanjut pilar ketiga, kode diagnosis dan prosedur. Ini pakai standar internasional ICD-10 kan? Jadi, demam berdarah dengue di Jayapura kodenya pasti sama dengan di Aceh, A91. Lalu pilar keempat, dan ini nih yang disebut tantangan terbesarnya, kode farmasi dan alat kesehatan, KFA. KFA ya? Kenapa ini yang paling sulit? Bukannya tinggal cocokin nama obat aja? Wah, masalahnya data obat di sistem rumah sakit yang lama itu liar banget. Di input manual, nggak standar. Contoh, satu RS nulis amoxicillin 500 mg kapsan B. Satunya lagi nulis amoxan 500 mg kapsul. Satunya lagi mungkin cuma amoxicillin 500. Padahal itu barang yang sama. Astaga. Pantesan disebut pekerjaan monster. Saya bisa bayangin tim ITRS dengar kata mapping KFA langsung pusing. Tepat. Ini bukan kerjaan sampingan. Ini proyek besar sendiri. Dan kalau mapping KFA-nya ngacu, semua data transaksi obat yang dikirim ke satu sehat jadi data sampah. Nggak valid. Oke. Pilar kelima dan keenam apa? Kelima itu kode laboratorium. Pakai standar internasional, kayak Loink, biar hasil lab dari Surabaya bisa dibaca benar sama dokter di Lombok.
Terakhir, kode demografi dan lokasi. Kode standar buat provinsi sampai desa dari Kemendagri. Dengan adanya MDI ini, semua Fasiankes jadi dipaksa pakai kamus yang sama. Tapi disinilah saya ngebayangin konfliknya. Di satu sisi, manajer RS bilang pokoknya bulan depan harus live, nyambung ke Satu Sehat. Di sisi lain, tim teknisnya keringat dingin karena tahu ribuan data obatnya masih acak-acakan. Betul sekali. Atau konflik antara fleksibilitas sistem lama sama kakunya standar baru. Contoh simpel. Di sistem lama, kolom agama di data pasien mungkin boleh kosong. Tapi di standar Satu Sehat, itu wajib diisi pakai kode tertentu. Pertanyaannya, siapa yang mau ngisi ulang data historis puluhan ribu pasien yang kolom agamanya kosong? Wah, itu dilema operasional banget. Sangat nyata. Tunggu dulu. Jadi, kalau saya simpulin dari semua ini, masalah terbesarnya itu sebenarnya bukan soal coding atau server ya. Ini lebih mirip proyek beres-beres gudang raksasa yang udah berantakan 20 tahun sebelum kita pasang sistem inventaris baru yang canggih. Bener nggak sih? Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Integrasi Satu Sehat ini pada dasarnya proyek standarisasi data masif yang kebetulan dibungkus teknologi API. Tantangan terbesarnya hampir selalu bukan di koneksi teknisnya, tapi di proses pembersihan, pemetaan, dan transformasi data sumber yang liar itu. Oke, kalau masalahnya segede itu, mulainya dari mana? Nggak mungkin langsung semua kan? Apa kata sumber kita soal strategi yang paling bijak? Nah, sumbernya menyarankan pendekatan bertahap yang sangat logis. Jangan coba merebus samudra. Langkah pertama, prioritaskan MPI dulu. MPI dulu. Fokuskan semua energi buat mastiin tiap pasien di sistem Anda dapat SSID. Jangan tunda langkah pertama ini cuma karena langkah kelima, yaitu mapping ke FA, kelihatannya serem banget. Oke, amankan dulu identitas pasiennya, terus? Lanjutin dengan data klinis yang relatif lebih simpel. Misalnya, kirim data diagnosis atau condition dan data hasil lab atau observation. Ini memang butuh mapping kode juga, tapi skalanya jauh lebih bisa diatur dibanding farmasi. Jadi ada progres yang kelihatan ya, bikin tim termotivasi. Betul, baru setelah itu masuk ke pekerjaan monsternya. Transaksi farmasi. Benar. Baru kerjain area paling kompleks itu, dengan segala kerumitan mapping ke FA-nya. Ada satu prinsip penting lagi yang ditekankan. Map, don't replace. Petakan, jangan ganti. Kode internal RS buat obat atau diagnosis nggak usah dibuang. Cukup bikin tabel pemetaan yang nyambungin kode internal itu ke kode standar Satu Sehat. Ah, jadi sistem lama tetap bisa jalan seperti biasa. Cerdas. Tepat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, SATUS Sehat itu pada dasarnya adalah proyek gotong royong nasional buat merapikan dan menyambungkan data kesehatan kita yang puluhan tahun hidup di pulaunya masing-masing. Ya, ini bukan aplikasi, tapi ekosistem. Fondasinya tadi, bahasa standar FHIR dan identitas tunggal berbasis NIK. Dan untuk bisa ikut gotong royong, Fasiankes dikasih toolkit yang jelas. Ada layanan inti kayak MPI dan ada Master Data Index sebagai kamus standarnya. Dan tantangan terbesarnya, seperti yang sudah kita bedah, bukan murni teknis, nyambungin api, tapi lebih ke pekerjaan raksasa menstandarisasi data-data lama dan, yang gak kalah penting, mengubah budaya kerja. Nah, itu dia. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda pikirin, yang diangkat langsung dari sumber kita. Sumbernya bilang, skill paling penting yang harus dipunya tim IT rumah sakit sekarang, itu bukan cuma jago coding atau jago jaringan. Tapi kemampuan buat paham kedua sisi, proses bisnis di dunia kesehatan, dan seluk-beluk teknologi integrasi. Mereka harus bisa jadi penerjemah. Jadi pertanyaan pamungkasnya bukan lagi apakah sistem kita bisa nyambung ke Satu Sehat, tapi lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Apakah tim kita siap menjadi penerjemah yang fasih antara dunia medis dan dunia teknis untuk memastikan aliran data ini pada akhirnya benar-benar melayani tujuan utamanya, keselamatan pasien?